Bismillahirrahmanirrahim. Fasal di dalam hukum-hukum kurban. Sampun anu. Bahasa Arabnya udhiyah. Kurban itu dalam bahasa Arab udhiyatun. Itu kalau secara artinya adalah nama bagi hewan yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik dengan niat taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. 252. Nama bagi hewan yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya nanti akan ada hukum haram dijual. Kenapa haram dijual? Karena bertentangan dengan taqarruban ilallah. Taqarrub kok didol. Nah, ini bertentangan, maka menjual bagian mana saja dari hewan kurban ini hukumnya haram plus tidak sah. Karena ada jual beli itu haram tapi sah, seperti jual beli pada waktu azan kedua sholat Jumat sudah dikumandangkan, azan khutbah sudah dikumandangkan, kok mampir ya minyak napa teng jembatan itu biasanya pentol es niku haram. Berdosa tetapi sah jual belinya. Kenapa haram? Karena melanggar fas'au, bercepat-cepatlah kalian ila zikrillah, untuk zikir kepada Allah. Sebagian ahli tafsir zikir kepada Allah itu maksudnya mendengarkan khutbah. Maka dihukumi haram. Niki nggih ngaten. Kurban itu taqarruban ilallah, kok dijual, kok dijadikan opah. Jagale dikasih opah, diberi kulit, niki haram dan tidak sah, bertentangan dengan makna taqarruban ilallah. Kita lanjutkan. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukumnya kurban dalam madzhab Syafi'i adalah sunnah yang dikuatkan. Al-Imam Syafi'i mengatakan la urakhisu fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku tidak memberikan keringanan, kata Imam Syafi'i, untuk meninggalkan kurban bagi orang yang mampu. Nah, kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Makruh itu larangan, Pak. Jangan dipahami seperti sebagian orang, alah makruh aja. Seolah-olah makruh itu boleh. Padahal makruh itu larangan. Bedanya dengan haram, kalau haram itu larangannya nahyan jaziman, larangan yang tegas. Kalau makruh itu nahyan ghairu jazimin, larangan tapi tidak pasti, tidak tegas. Cuman kita pahami makruh itu larangan. Dan perlu diketahui hadirin yang mulia, pembagian larangan ada yang haram, ada yang makruh itu zaman setelah sahabat. Zaman sahabat nggak mengenal larangan kok dibagi, tidak mengenal mereka. Larangan ya larangan. Semua yang Nabi nggak suka nggak peduli. Kok Nabi agak cemberut saja ngelihat ya langsung ditinggalkan. Pembagian larangan menjadi haram, makruh. Makruh itu pun dibagi dua, makruh tahrim, ada makruh tanzih. Itu zaman berkembangnya ilmu fikih. Para ulama meneliti tingkat-tingkatan larangan. Jadi satu kemakruhan kita pahami itu sebuah larangan. Yang sering makruh tapi kita jalankan, hubungannya dengan ibadah ini kenapa? Wudu basuhannya enggak 3 kali. Wudu basuhannya tidak 3 kali.
Kadang-kadang karena malas atau agak capek atau ingin cepat-cepat langsung mandak sah ya. Yang penting kan sah. Akhirnya membasuh nggak sampai sempurna 3 kali. Ini hukumnya makruh. Sholat diawali dengan wudhu yang makruh. Padahal wudhu ini toharoh miftahus sholat, pembuka sholat. Nah, pembukanya pun makruh. Nah, ini sangat mengurangi kesempurnaan sholat kita. Sunnah mu'akadah. Dalam madhab lain seperti madhab Hanafi hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib. Makanya di sana di India, Pakistan sekitarnya hari raya kurban itu cerita teman-teman yang belajar ke sana turah-turah daging. Betul-betul sampai ekspor. Terus teman saya punya pengalaman yang akhirnya ditiru oleh orang-orang Pakistan. Masak jeroan. Jadi orang sana biasa kepala nggak dimasak, jeroan apalagi. Dibuang begitu saja karena turah-turah daging. Terus teman saya masak, lu kok enak? Akhirnya tahun berikutnya niru. Terus ada satu istilah baru di sini, ya bukan baru. Kurban ini sunnah kifayah, ada sunnah ain, kesunahan yang tuntutannya itu kepada masing-masing individu, namanya sunnah ain. Fardu ain, ini tuntutannya ke individu. Ada fardu kifayah, sunnah pun juga ada sunnah kifayah. Bagaimana maksudnya sunnah kifayah? Kalau dalam satu ahlul bait, satu keluarga yang nafkahnya itu ditanggung oleh seorang, itu berarti satu keluarga. Kok ada salah satu dari anggota keluarga itu sudah kurban, maka tuntutan kesunahan kurban untuk seluruh keluarga yang lain di rumah itu sudah gugur. Bukan maknanya Pak Arif, kalau ada satu anggota keluarga kurban berarti sudah dianggap kurban semua, mboten. Tapi tuntutan kesunahan kurban sudah gugur pada keluarga tersebut yang lain. Misal tahun ini Mas Wahid kurban, diatasnamakan anaknya yang paling kecil misalnya. Boleh? Boleh. Diatasnamakan orang yang sudah meninggal? Khilafiyah, tetapi banyak yang membolehkan. Kurban digabung akikoh? Khilafiyah juga. Sebagian membolehkan, Al-Imam Ibnu Hajar dengan Al-Imam Romli dalam mazhab Syafi'i. Beliau berbeda pendapat, yang satu membolehkan digabung, ya kurban sekaligus diniati akikoh, ngiras-ngirus, yang satu nggak boleh. Begitu ya. Kenapa? Sebelumnya kita perlu memahami ya. Ketika kita membaca kitab fikih, ini maknanya hukum yang sudah jadi, Pak. Hukum yang sudah instan. Kalau kita membaca hadis, siapa ulamanya saya lupa ya. Orang membaca hadis saja tanpa lewat para ulama ini sesat, Pak. Bisa sesat. Nah, arilan sesat itu apakah mereka nggak baca Quran, nggak baca hadis? Baca banget. Yang Khawarij, yang Mu'tazilah, yang Mujasimah, yang Syiah, semuanya baca Quran juga baca hadis. Tapi tidak melalui kefahaman para ulama yang bersanad. Akhirnya tergelincir dalam kefahamannya itu. Maka kembali lagi, ketika kita baca kitab fikih, ini maknanya hukum yang sudah instan. Quran, hadis, realisasi hukumnya nih di kitab fikih, Pak. Misal kita baca hadis yang dohirnya seolah-olah
kurban itu bisa diniatkan untuk banyak orang. Seperti kisah baginda Nabi menyembelih kambing ketika beliau kurban. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad, beliau sendiri, dari keluarga Nabi Muhammad dan dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita baca ini aja, loh ini, ya ini. Berarti satu kambing seperti Nabi ya. Nabi itu menyembelih satu kambing bisa untuk banyak orang. Nyatanya Nabi mengatakan, ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad, keluarganya, umatnya. Tapi kata para ulama, enggak seperti itu. Al-Imam Nawawi menjelaskan panjang lebar, maksud hadis itu yang diperserikatkan oleh Nabi dalam kurban tersebut adalah pahalanya. Terus pahalanya itu disampaikan biar sampai juga ke keluarga beliau dan kepada umat beliau. Kurbannya atas nama Nabi, pahalanya diniatkan terserah ke siapa saja boleh. Begitu ya. Nah, nanti kalau dipahami kambing itu bisa untuk banyak orang, seluruh umat bahkan itu, nanti akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa kambing hanya untuk satu orang, unta untuk 7. Nggak ada gunanya berarti hadisnya itu. Begitu. Jadi ketika satu anggota keluarga sudah ada yang kurban, tuntutan kesunahan kurban bagi anggota yang lain sudah gugur. Maksudnya sudah gugur, seandainya nggak kurban, nggak makruh. Kalau yang menurut Hanafi yang wajib, seandainya nggak kurban, nggak dosa. Itu namanya sudah gugur tuntutannya. Wala tajibu al-udhiyah illa bin nadar. Kurban itu hukumnya sunnah kecuali ketika dinadarkan. Ketika dinadarkan maka hukumnya jadi wajib. Ketika jadi wajib maka ngicipi sedikit nggak boleh. Ngicipi sedikit pun, aku kuai tok, kuai kan campur itu. Enten zat partikel-partikel dari daging yang mengurai lebur dengan kuahnya, maka nggak boleh. Makanya kalau kita kurban nazar ya, bagusnya itu yang jauh, taruh yang jauh, jangan taruh yang dekat, nanti ngicipi. Ya, selagi masih hukum sunnah itu boleh kita ikut makan. Akikoh pun begitu. Sebagian orang memahami akikoh sing diakikohi nggak boleh ikut makan, enggak. Selagi tidak dinadarkan berarti tidak menjadi wajib, masih dalam hukum aslinya yaitu sunnah, maka boleh mencicipi. Nah, kebolehan mencicipi ikut makan daging kurban itu berapa persen? Kalau bicara sah-sahnya Pak ya, bukan bicara kesunahannya. Kalau bicara bolehnya maksudnya tidak haram, itu sak karepe. Misal ya, kita kurban kambing, ini kita belum bicara sunahnya. Itu hanya diambil secuil dikit, yang lain dimakan sendiri, sah. Sah. Tetapi kesunahannya maksimal sepertiga. Maksimal. Maksimal yang masih dalam batasan kesunahan itu sepertiga. Kalau saya nih yang paling bagus hanya mencicipi sedikit, sekedar mengambil berkah, dan itu adalah bagian kabit hati, seperti Kanjeng Nabi. Ketika beliau kurban, beliau minta hatinya. Ini untuk ngambil keberkahan. Kemudian mengenai hewan kurban,
mengenai hewan kurban iki boleh hewan jantan, boleh hewan betina. Nek pengen yang agak murah betina lah. Nah. Gimana? Kalau yang jantan? Oh, ngoten. Tapi nek lemur itu ternyata besar dan dagingnya dikit. Perempuan. Akeh balunge tok. Perempuan. Iya. Niku pengalaman para penyembelih ya. Cuman kalau yang pengen murah niku 1.200.000 sudah dapat. 1 juta. Domba betina agak kecil pun memenuhi syarat pun poel sudah 1 tahun umurnya dapat 1.200.000, 1,5 juta sudah dapat. Poel itu apa untuk syarat? Nggih. Tahun atau poel? Nggih, mana yang datang terlebih dulu. Seperti manusia, baliknya manusia itu. Mana yang lebih dulu datang antara ihtilam, keluar mani dengan umur 15 tahun. Tapi sekarang di Belanda itu mengenakan. Memuelkan. Ditang. Jadi karena ditang itu. Iya. Nah, kalau beli di rumah orang pengalaman tarang dari rumah. Iya, makanya hubungi jagal-jagal yang bertanggung jawab. Kalau di sini Ustadz Fatkur yang biasa. Ustadz Fatkur. Kemudian, itu kalau domba, kalau dari segi umur 1 tahun sudah sah. Tapi kalau yang bukan domba, wedhus-wedhus Jawa, ini 2 tahun. Kambing Jawa itu 2 tahun, kalau domba 1 tahun. Terus yang sakit-sakit, yang matanya buta sebelah, yang pincang, yang sakit, yang sangat terlalu kurus, itu nggak sah untuk dijadikan hewan kurban. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit, pincang sedikit, sakit sedikit, ada gudikan dikit itu kambingnya, sah. Berapa? Kambing yang dikebiri itu sah juga, karena telurnya itu bukan bagian yang biasa dimakan. Kambing tanduknya pecah juga sah. Tapi kalau telinganya sobek tidak sah. Cuwil. Maaf nggih. Kalau sobek masih keliwir-keliwir sah. Tapi kalau cuwil berarti kan mengurangi bagian yang dimakan. Telinga kan termasuk bagian yang dimakan. Cuwil berarti hilang, mengurangi bagian dari kambing yang dimakan, maka tidak sah. Kalau sobek, benten niku mboten sobek to niku. Mboten cuwil to niku. Bolong. Nah. Benten nggih. Termasuk kalau ekornya terpotong, barang ngoten niku tidak sah. Ekor terpotong. Terus waktu penyembelihan kurban itu mulai pagi tanggal 10, walaupun sebelum sholat id, asalkan sudah masuk waktunya sholat id, maksudnya matahari sudah naik Isra nih, terus lewat misalnya lewat 10 menit pun sah. Isra plus 10 menit itu pun sah untuk nyembelih kurban walaupun sholat id belum dilaksanakan. Matahari naik Isra, terus sudah lewat waktu yang cukup untuk 2 rakaat sholat dan 2 khutbah yang ringan.
10 menit niku mun sah. Wis sadurunge mangkat salat tak sembelih sik. Ben karek habis pulang dari salat Id tinggal mbedati misalnya. Boleh. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tadi itu masalah haramnya dan tidak sahnya menjual. Cuman di sebagian tempat niku tidak bisa dihindari, Pak. Ketika kepepet keadaannya nggak bisa dihindari. Nah ini solusi sudah dikasih oleh para ulama. Masih ingat nggak? Panggil satu orang miskin. Syaratnya harus orang miskin. Nih. Sebelum hari penyembelihan. Pak, sini yang miskin. Wonten apa Pak panitia? Ini gini dikasih penjelasan. Jadi nanti sampean pas hari kurban akan tak kasih kulit. Terus sampean harus tahu diri. Kulit itu kamu jual, duitnya lebokno kas masjid. Siap Pak. Niku kapan itu? Hari sebelum penyembelihan. Terus tibalah tanggal 10 hari penyembelihan. Kulit-kulit sudah dikumpulkan. Pak sini, nih tak kasih kulit. Titik. Nggak boleh ada ojo lali. Nggak boleh, nggak boleh. Itu jadi pemberian yang bersyarat. Itu nanti jadi nggak sah. Harus hanya beri. Seandainya kayak kemarin Pak ya, dengan kita diam saja. Ketika dia bertanya, ini akadnya seperti kemarin. Pokoknya sampai tak kei pergi ya. Ya nanti kalau dia menepati janji ya kulitnya itu dia jual, uangnya dikasihkan kas masjid. Kalau dia ingkar janji nggak bisa dituntut karena itu hanya janji secara hukum dunia tidak mengikat, bukan termasuk akad. Janji itu bukan termasuk akad. Makanya seandainya ini tak yang miskin itu dia jual kan, uangnya itu juga dibagian sama boleh ya? Boleh. Sama panitia. Ketika sudah dikasih ke orang miskin, maka sudah jadi milik dia. Dia jual, dapat uang, ya uangnya milik dia. Dikasih-kasih teman-temannya. Biasanya panitia juga ngomong nanti ya. Akhirnya maksudnya setelah dijual, nanti berbagi ya sama panitia. Jadi ada di balik itu. Iya. Itu nggak boleh ya? Sebelum pemberian boleh. Tapi nggih, kalau dibagi-bagi niku kan jadi bagaimana ya? Beda kalau dimasukkan kas masjid. Karena kulit-kulit itu memang repot nanganinya itu, prakteknya itu. Kalau mau diirisi untuk ikut dibagikan nih, siapa yang mau niku? Udah menghabiskan waktu juga, yang nerima juga jarang yang mau. Jadi dia akan berfungsi ketika masih utuh begitu. Akhirnya dihilah seperti itu tadi. Tapi bagusnya diirisi bagi, itu sing paling saya kalau memungkinkan. Beduk. Yang orang miskin itu yang korban atau panitia? Terserah. Tapi biasanya kalau kurbannya lewat masjid ya sudah panitia ya. Jaminan ini, oke, saya membacakan fadilahnya terakhir. Terus bisa dipahami nih Bang ya, filah nih. Ini digunakan ketika kepepet. Kalau pas kepepet ngoten niku daripada ya, karena babnya bab idza ta'arada mafsadatani.
Jika dua perkara yang sama-sama ada nggak baiknya, ini tabrakan nih, nggak bisa dihindari, harus milih salah satu, akhirnya hukumnya hukum kepepet. Seperti korban itu sendiri. Kalau kepepet ini bahkan para ulama itu menukil di kitab ini, Pak, kitab Madzhab Syafi'i, dinukil pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat besar, ahli tafsirnya sahabat. Beliau mengatakan sah kurban walaupun memakai ayam. Mengalih hewan apa saja yang bisa dialirkan darahnya itu sah digunakan untuk kurban, hewan darat. Nggih. Itu jenengan tidak ada kelonggaran untuk membeli kambing, nyembelih ayam. Bismillah, ikut pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas, karena ini saya bacakan daripada nggak cukup nanti. Fadilahnya ini luar biasa kurban ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hadis Ibnu Majah, riwayat Al-Imam Hakim juga sahihul isnad, sanadnya sahih. Tidaklah seorang manusia beramal pada hari nahar, hari raya kurban, dengan satu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah. Terus nyembelih itu amalan yang paling dicintai Allah pada hari itu. Padahal itu hari yang mulia. Sholatnya hebat pahalanya, khutbahnya. Kalau seandainya wiritan juga dilipat gandakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Tetapi dari semua itu, yang paling dicintai Allah adalah mengalirkan darah kurbannya ini. Dan sesungguhnya hewan yang dikorbankan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan kukunya. Jadi saksi. Dalam riwayat yang lain terus diletakkan di timbangan, terus dilipatkan 70 kali lipat. Dan sesungguhnya darah yang menetes, dia akan menempati satu derajat di sisi Allah Ta'ala sebelum tetesan darah itu sampai ke tanah. Nembe mili tes langsung dapat derajat di sisi Allah Ta'ala. Fatibu biha nafsan, maka baguskanlah hatimu ketika kurban. Relakan hatimu, ojo eman-eman, jangan tidak ikhlas. Ini sebetulnya yang disembelih bukan kambingnya, tapi sebetulnya yang disembelih itu adalah kecintaan kita pada harta, ketaatan kepada Allah Ta'ala, menyembelih kecintaannya kepada harta. Kita ingat kisah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam dengan Nabiullah Ibrahim. Secara akal, nggak ada akal manusia manapun yang membenarkan masa anak disembelih. Sebelumnya ditinggal di tengah padang pasir, habis itu disembelih. Loh, bertentangan dengan akal ini, mencelakakan anak ini, bertentangan dengan masa depan yang cerah. Tapi ketika itu adalah satu perintah dari Allah Ta'ala, ternyata di balik itu yang ada hanya kebaikan, keberkahan yang enggak putus-putusnya sampai hari ini. Nah, kita begitu, ada iman-iman, waduh iman-iman masih punya apa? Untuk ini, untuk itu, ya yang murah-murah saja minimal ya. Niki mau kotak-kotak yang kepepet, yang kepepet. Tapi ampun dibawa ke masjid yang ayam ini gue, Pak. Oke, geger masjid jenengan geger. Kenapa? Harus ada yang diberikan dalam kurban. Harus ada bagian yang diberikan. Ya kalau malu, jangan bilang kalau itu kurban.
Ketika kalau ditanya gelem ora. Kasihnya itu Mentah, harus mentah, harus ada yang mentah. Harus ada yang dikasih dan harus ada yang mentah. Yang lain dimasak nggak apa-apa, tetapi harus ada yang mentah. Nih, kurban begitu tuh tertibnya. Harus ada yang diberikan ke orang lain dan harus ada yang mentah. Nggih, sama hukumnya. Nih. Tahun ada ayam jago. Nggih. dikupikan sitok nggak boleh dipakai. Tapi nggih. Niku wae lho, kambing betina 1.200 mun angsal niku ringan insyaallah. Karena sebagian masyarakat tuh nggak tahu bahwa betina itu sah. Akhirnya lebih murah harganya. Yang mahal yang jantan itu. Nanti belinya pas tanggal-tanggal 13 mepet kan Pak ya. Simpun. Ketika hamil. Kalau hamil itu sebagian ulama menganggap tidak sah. Nih. Nah. Kalau masih 1 tahun itu nih belum. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, ya Fatimah, berdirilah kamu menuju hewan kurbanmu, kemudian saksikanlah hewan kurbanmu disembelih. Ini jadi satu dalil bahwa kalau kita nggak bisa nyembelih sendiri, sunahnya kan nyembelih sendiri, minimal sunahnya saksikanlah penyembelihan kurban. Sesungguhnya bagi kamu bersamaan dengan awal tetesan darah yang menetes akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Allah. Yukfar laki ma salafa min dzambik. Maka Sayyidah Fatimah bertanya, ya Rasulullah, apakah keutamaan ini khusus untuk keluarga kita Ahlul Bait atau untuk kita dan juga untuk seluruh orang Islam? Baginda Nabi mengatakan keutamaan ini mulai awal tetesan darah seluruh dosa yang telah lewat akan diampuni. Lana walil muslimin, untuk kita keluarganya Nabi dan untuk seluruh orang Islam. Masya Allah. Terus dosa kita pun akan diampuni ketika hewan kurban kita ini disembelih. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan, wahai manusia, dohu kurbanlah kalian. Perintah langsung ya. Wahai manusia, dohu kurbanlah semua kalian. Wahtasibu bidimaiha, dan ihtisablah, berharaplah pahala kebaikan dari Allah dengan darah-darah hewan kurban itu. Sesungguhnya darah kurban yang jatuh ke tanah itu sesungguhnya dia jatuh di dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, man doha thayyibatan biha nafsuh, barang siapa yang kurban dengan kerelaan hati, muhtasiban, ihtisab, berharap kebaikan dengan kurbannya itu, kanat lahu hijaban minan nar, kurban itu akan jadi tameng penghalang dari api neraka. Kemudian disempurnakan sebelum hari raya kurban tanggal 9 Dzulhijjahnya kita puasa hari Arafah. Ada pertanyaan Pak? Monggo. Ustaz, saya kalau dari hadis-hadisnya itu mau kita vitamin di masjid itu di mana itu? Niki kitab Al-Matjarur Robeh dikasih ngaji sore di pondok biasanya. Perdagangan yang menguntungkan, Al-Matjaru Ar-Robih. Yang mengarang adalah Al-Hafidh Al-Imam Ad-Dimyati. Hafidh Dimyati, seorang hafidh hadis besar pada zamannya.
tunggale Hafidz Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti niku di antara karomahnya beliau ngecek hadis itu langsung, kadang-kadang tanya langsung ke Rasulullah, pripun carane ngoten niki. Nanten malih Syekh Ad-Dabbaq itu kalau dengar seseorang walaupun dari kejauhan baca sesuatu tuh sudah kelihatan dari jauh, yang dibaca itu Quran atau hadis itu tahu nurnya. Kalau itu hadis palsu pun beliau tahu. Ini bukan hadis yang dibacain. Hadis itu nurnya nggak seperti ini. Ada nurnya, makanya taklim rumah itu luar biasa itu kalau kita hidupkan taklim di rumah itu. Memang ada nurnya yang orang-orang soleh itu melihat langsung. Belum isinya loh Pak, ini nurnya hadis itu sendiri, bahwa ini sabda Nabi ini sudah ada keberkahannya tersendiri, ada cahayanya tersendiri. Insyaallah taklim rumah. Oke, bagian Pak Mustafa ini juga. Begitu. Terus ada lagi? Doanya ya tidak ada doa yang harus, itu enggak ada, tetapi sunnahnya yang pertama yaitu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Saya ulangi, bismillah, terus sholawat, takbir 3 kali, terus doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Yes. Sempurna sebelum motong. Lah sempurnanya takbirnya itu 2 kali, Pak. Sebelum bismillah sudah takbir, setelah bismillah sholawat takbir lagi. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Nembe nyembelih menghadap kiblat. Hadhihi minka wa ilaika itu maksudnya ya Allah, hadhihi minka, hewan kurban ini adalah nikmat dari Engkau. Wa ilaika, dan kutujukan juga untuk beribadah mendekatkan diri kepada Engkau, fataqabbal, maka terimalah. Ya Allah, hadhihi minka, hewan ini nikmat dari Engkau. Wa ilaika, dan untuk Engkau, fataqabbal, maka terimalah. Ini namanya tawasul. Ini dari Engkau. Maksudnya menghadap kiblat itu, jadi misal kiblatnya sana, yang jelas leher, bagian leher yang mau disembelih. Yang nyembelih mau dari arah mana saja, silahkan. Leher hewan bagian yang mau disembelih itu dihadapkan kiblat, matbah. Matbah bagian yang disembelih, nggon penyembelihan pada jasadnya hewan. Matbah. Biasanya itu hewan itu sudah di depan kiblat, terus kepalanya sudah ada yang megangi sehingga menyembelih pun bisa menghadap kiblat. Ya, langkung saya. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada satu kendala di tempatnya bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Niki mau sekali lagi maaf tadi betul-betul lupa. Yang membuat lupa diantaranya ada pembagian jadwal baru dan memang kosong hari ini, saya dikosongi di jadwal ini, nggak kepikiran. Terus yang kedua ada tamu di rumah, keluarga dari Jogja, jadi sibuk. Betul-betul lupa.
Moga-moga bermanfaat, barokah untuk kita, keluarga, untuk seluruh umat. Amin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.